Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Winarno, ST Magister Engineering selaku Rektor Universitas Tikubal Udisbang Semarang. Yang terhormat Ibu Dr. Agnes Widianingrum, SE Aspedi MPD selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Tikubal Udisbang Semarang. Yang terhormat Bapak Arika Saputra SHMH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tikubal Udisbang Semarang. Dan yang terhormat Ibu Dr. Dr. Adia Listiarini, SH MHum MM selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya Adi Fitri Almaida dengan NIM 20.02510031 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa akan mempresentasikan hasil dari penelitian tugas akhir yang telah saya lakukan dengan judul Penegakan Hukum dan Sanksi dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima beserta hambatannya di Kabupaten Pekalongan. Perlu diketahui sebelumnya, keberadaan pedagang kaki lima kerap dijumpai pada pusat keramaian. Termasuk dalam usaha sektor informal, pedagang kaki lima berjualan pada depan toko, pinggir jalan, maupun trotoar. Fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah masih kerap disalahgunakan oleh pedagang kaki lima sehingga berakibat pada keberlangsungan fungsi fasilitas umum, seperti hilangnya keindahan, ketertiban, kebersihan, serta kelancaran arus lalu lintas. Tentunya dari akibat yang telah ditimbulkan, pemerintah haruslah melakukan penataan serta pemberdayaan bagi pedagang kaki lima. Dari latar belakang yang ada, saya dapat merumuskan 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar peraturan daerah Kabupaten Pekalongan nomor 21 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Yang kedua, apa sanksi bagi pelanggar? Yang ketiga, apa hambatan serta apa upaya yang dapat dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamung Praja? Metode penelitian yang saya gunakan dari jenis penelitian hukum normatif, kualitatif, dan data yang saya peroleh dari data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel ilmiah. Selain itu, saya juga melakukan wawancara bersama Bapak Elias Tiono selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pekalongan dan juga melakukan observasi secara langsung pada lingkungan pedagang kaki lima. Hasil penelitian yang saya peroleh yang pertama terkait dengan penegakan hukum peraturan daerah Kabupaten Pekalongan nomor 21 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yaitu penegakan hukum bagi pedagang kaki lima dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamung Praja dengan pendekatan humanis, di mana dalam menjalankan tugasnya, petugas Satuan Polisi Pamung Praja harus memperhatikan 17 tertib yang telah ada, yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017, pedagang kaki lima dilarang berjualan pada saat jam kerja seperti jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Berikut saya tampilkan foto dokumentasi observasi secara langsung pada saat jam 9.30 di mana tidak terdapat satupun pedagang kaki lima yang berjualan pada lingkungan alun-alun Kajen, dan pada saat jam 17.00 WIB di mana banyak pedagang kaki lima yang sudah mulai berjualan. Hasil penelitian yang kedua yaitu terkait sanksi hukum pelanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yaitu dengan pemberian sanksi non-justisi, di mana pedagang kaki lima yang telah mendapatkan surat peringatan akan diberi waktu hingga 3 kali penerbitan surat peringatan. Dan pada penerbitan surat peringatan yang kedua, pedagang kaki lima akan diberikan waktu lebih kurang 7 hari untuk membongkar ataupun berpindah tempat jualannya. Dan apabila selama waktu tersebut pedagang kaki lima tidak melakukan hal yang telah disepakati, maka petugas Satuan Polisi Pamung Praja sendiri yang akan melakukan pembongkaran lapak jualan pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran. Hasil dari penelitian yang ketiga yaitu terkait hambatan. Hambatan yang saya temukan yaitu berupa keterbatasan instrumen hukum serta banyaknya pedagang kaki lima dan juga jumlah petugas Satuan Polisi Pamung Praja yang terbatas. Dan upaya yang mungkin dapat dilakukan berupa mengganti instrumen hukum dengan instrumen yang lebih signifikan serta melakukan relokasi pedagang kaki lima dan juga penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamung Praja. Relokasi telah dilakukan dengan pembuatan Kajen Junction pada wilayah sekitar alun-alun Kajen.
Kesimpulan yang saya peroleh dari penelitian ini yaitu yang pertama terkait penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima telah terlaksana dengan baik dengan menggunakan penegakan hukum preventif. Yang kedua terkait sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan diberlakukan berupa sanksi hukum administrasi di mana sanksi dengan teguran secara lisan maupun secara tertulis. Dan hambatan yaitu terdapat dalam keterbatasan instrumen hukum yang serta jumlah pedagang kaki lima yang terlalu banyak apabila dibandingkan dengan jumlah petugas Satuan Polisi Pamung Praja yang terbatas. Saran yang dapat saya berikan bagi pedagang kaki lima yaitu sebaiknya lebih patuh terhadap peraturan hukum yang diberlakukan, serta menambah lagi pemahaman terkait aturan bagi pedagang kaki lima, dan berdasarkan informasi yang telah saya peroleh saat wawancara bersama narasumber, ketentuan-ketentuan yang berada dalam peraturan daerah ini telah mengalami banyak perubahan, akan tetapi belum diundangkan hingga saat ini. Dengan harapannya, semoga Bupati setempat akan segera mengundangkan ketentuan yang baru agar pelaksanaan dari penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima dapat terlaksana dengan lebih maksimal. Berikut saya lampirkan kutipan dari daftar pustaka yang saya pergunakan pada penyusunan penulisan laporan tugas akhir ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian tugas akhir yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.